dan Dakwah Profesor Dr. Ahmad Rizkon Hamami LCMA. Yang saya hormati Pak Kajur, Pak Dr. Rizko Ahmadi. Tidak lupa yang saya hormati narasumber kita Pak Muhammad Yasir dari diplomat di Aljazair ya. Tidak lupa diskusen atau panelis kita atau yang akan menanggapi pada diskusi hari ini yaitu Ustadz Dr. Nuryani sekaligus sebagai Korprodi atau Koordinator Program Studi Bahasa dan Sastra Arab jurusan Adab Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan juga teman-teman Bapak Ibu dosen mahasiswa di lingkup jurusan Adab yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih telah berkenan bergabung dalam agenda kita yang merupakan bagian dari seri Sekolah Peradaban. Ini agenda yang tidak kita munculkan dalam RKKL, tapi bisa terlaksana karena ide dan gagasan dari Pak Kajur Adab yang luar biasa ini. Kali ini, pada kesempatan hari ini kita akan fokus kepada sastra Arab dan diplomasi, yang itu sebetulnya kita cantolkan kemarin sengaja sebagai bagian dari programnya. Karena di jurusan adab itu Bapak Ibu semua ada 3 prodi, yaitu yang pertama SPI, Sejarah Peradaban, yang kedua adalah Bahasa dan Sastra Arab, yang ketiga adalah Ilmu Perpustakaan. Nah, kali ini sesi Sekolah Peradaban atau Expert Talk yang kedua ini sebetulnya kita cantolkan atau kita fokuskan kepada prodi Bahasa dan Sastra Arab. Nah, nanti minggu depan yang terakhir itu kita akan menggelar kegiatan serupa yang akan kita fokuskan kepada prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Kali ini saya masih berperan sama, saya akan sebagai MC yang akan nanti saya akan mempersilahkan pertama-tama yaitu Pak Rizko Ahmadi, meskipun ini sedang Pak Rizko ini sedang hijrah kemana nggak tahu ini, kayaknya mau ke Eropa atau kemana ya Pak Rizko? Sedang di mobil tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu dan narasumber karena beliau sedang perjalanan riset ini ke Aceh. Tadi teleponan sama saya akan mempersempatkan diri untuk memberikan semacam opening speech ya, mewakili Pak Dekan yang belum bisa hadir. Nanti setelah itu, setelah Pak Rizko membuka acara dan opening speech akan dilanjutkan oleh narasumber dan nanti terakhir akan ditanggapi oleh Ustadz Dr. Nuryani sebagai panelisnya. Oke, mungkin tidak perlu panjang lebar, langsung saja forum saya berikan kepada Pak Dr. Rizko Ahmadi, Pak Kajur Adab, monggo. Baik, terima kasih Mas Saiful. Suara saya terdengar Mas? Dengar Mas, jelas. Karena saya bolak-balik bertanya karena saya ini khawatir sekarang sinyalnya tidak lancar. Tapi semoga terdengar. Kalau tidak terdengar mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wa la quwwata illa billah. Wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita hormati rahmatullah. Yang kita hormati Bapak yang saya hormati, kalau saya memanggilnya Mas, jadi semoga Mas Indra selalu menjadi kontribusi besar bagi negara. Mas Muhammad Yasir yang sibuknya saya meminta kesediaan untuk memberi stimulus pada mahasiswa kami atau seluruh kaum di air Agung untuk akademik dan wacana akademik dan wabil khusus terkait dengan diplomasi, khususnya diplomasi di Timur Tengah yang diwakili representasi Kedutaan Besar Republik Indonesia Alger. Yang saya hormati Bapak Koordinator Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Pak Nuryani. Bapak Nuryani ini senior kami. Bapak Nuryani ini sangat memberi inspirasi pada kami-kami yang masih terbilang masih juga sangat
semangat sekali untuk menginisiasi dan mensukseskan, dan khususnya adalah perhatian beliau terhadap mahasiswa dan aktivitas akademika di sastra Arab, bahasa dan sastra Arab. Kalau di kami namanya bahasa dan sastra Arab, Pak Yasir. Kalau di PTN biasanya sastra Arab. Baik, sebetulnya keynote speech saya sampaikan bahwa dia kemudian berada di balik Putus-putus Mas Rizko. Zoom-nya baik. Sedapatnya aja Mas Ebul ya. Ya, monggo ini masih saya saya merasa bahwa kegiatan ini karena memang salah satu idenya adalah berangkat dari ide saya dan disukseskan oleh teman-teman di jurusan adab. Ada Mas Saiful, ada Ibu Arin, ada Pak Nuryani, ada Pak Hibdi, dan teman-teman dosen yang ada di jurusan adab. Dan saya sebetulnya ingin kegiatan ini tidak hanya kegiatan yang sifatnya temporal, tapi kegiatan yang kontinu yang bisa berlanjut hingga kapanpun. Kita menghadirkan para expert atau para pakar di bidangnya untuk berbicara, dan kita ikut juga berdiskusi dalam topik yang sesuai dengan minimal 3 rumpun ilmu: sastra Arab, 2 ilmu perpustakaan dan informasi Islam, dan yang adalah sejarah peradaban. Suara saya terdengar Pak Nuryani? Halo, cek. Ya lumayan yang ini. Ya lumayan, udah. Lumayan. Lanjut, nggih. Lumayan. Ya, yang penting Pak Nuryani nanti akan jelas lah dengan Pak Yasir. Baik. Sebagaimana yang saya sampaikan kepada Pak Yasir, Pak Muhammad Yasir, beberapa waktu lalu sudah cukup lama diskusi saya dengan beliau terkait dengan ini, bahwa kegiatan ini sebetulnya berkaitan dengan tidak hanya wawasan akademik tapi juga wawasan karir. Jadi ada wacana diskusi tentang wawasan akademik khususnya bagi alumni sastra Arab, tapi juga ada wawasan karir. Saya ingin bahwa teman-teman di sastra Arab, bahasa dan sastra Arab memiliki wawasan yang luas terkait dengan prospek kerja di kemudian hari. Itu pun juga tidak terlepas dari bagaimana ditopang wawasan keilmuan yang memadai. Jadi kita agar tidak terbelenggu dan pada pada kerangka dan pada ruang yang sangat terbatas. Karena sebetulnya bahasa dan sastra Arab, sebagaimana topik kajian kita adalah Arabic literature, kebahasaan, kebudayaan, dan juga diplomasi yang sama-sama memiliki peran yang sangat penting di dalam ranah yang sempit ataupun yang lebih luas. Teman-teman audien, Bapak Ibu semuanya, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, dan Bapak SD yang saya hormati, tentu saya tidak akan memperkenalkan lebih jauh. Yang kita tahu bahwa pembicara kita salah satu diplomat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Algeria atau Aljazair, yang setelah membaca kurikulum vitae, beliau memegang beberapa peran sangat strategis yang sangat penting. Sehingga teman-teman, saya berharap Pak Nuryani, Mas Saiful Mustafa, Pak Saiful Mustafa, dan teman-teman di jurusan Arab, semoga kesempatan kali ini menjadi kesempatan yang baik untuk saling sharing discussion, saling melontarkan pertanyaan, dan berkontribusi dalam diskusi, tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga saling memberikan feedback. Dan saya berharap teman-teman terbuka sekali untuk melontarkan pertanyaan kepada narasumber kita yang sangat istimewa di tengah kesibukan menyempatkan bergabung dengan kita semuanya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai penyelenggara. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabil khusus hari ini saya sangat merasa kurang begitu menghargai keberadaan narasumber dan audiens semuanya, tapi insya Allah tidak akan
apa namanya kurang dari niatan yang mulia ini, meskipun dalam perjalanan saya menyempatkan untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan pada siang hari ini. Semoga acara dapat berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan mendapatkan kebaikan dan kemanfaatan dari seluruh peserta, khususnya teman-teman dari mahasiswa eh, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah. Saya lagi mohon dimaafkan dan semoga diskusi ini menjadi diskusi yang produktif dan berkelanjutan. Saya berharap Pak Yasir juga nanti bisa berlanjut tidak hanya di forum saja virtual semata, tapi juga forum yang lebih terbuka, luas tidak hanya di kesempatan siang ini. Terima kasih. Hairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizko Ahmadi, Pak Kajur Adab atas sambutan dan pembukaannya. Mohon maaf jika mengganggu perjalanan hijrah ke barat untuk mencari kitab suci ya Pak Rizko ya. Oke, kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan karena masih di jalan, monggo Pak Rizko bisa meninggalkan Zoom. Kalau memungkinkan, kami tetap berharap Pak Rizko tetap mau ikut bergabung dalam diskusi ini sehingga nanti mungkin di sela-sela tanya jawab juga bisa memberikan feedback yang menarik. Tapi kalau tidak memungkinkan ya kami memaklumi karena posisi sedang ada di jalan dan di dalam mobil. Oke. Terima kasih Pak Rizko sekali lagi. Langsung saja kepada Bapak Yasir. Pak Yasir, terdengar suara saya Pak Yasir? Terdengar Pak. Oke. Suara saya terdengar? Sangat jelas sekali Pak Yasir. Oke. Baik. Perkenalkan, nama saya Saiful Pak Yasir. Ini saya Mbadali Pak Rizko ini di UIN Tulungagung. Jenengan aslinya mana Pak Yasir? Saya asli Ngawi Pak. Oh, aslinya Ngawi. Kok kelihatan masih muda, masih seumuran saya ini Pak Rizko kayaknya ya? Iya Pak. Kalau kita ketemu sama Pak Ustadz Nuryani ini kita jadi kayak anak dan mahasiswanya Pak Yasir. Karena Pak Ustadz Nuryani ini dulu juga dosennya Pak Rizko, ya dosen saya, ya akhirnya kita jadi seperti anak. Baik Pak Yasir, salam kenal, sugeng rawuh meskipun secara virtual tanpa mengurangi rasa hormat. Kita berterima kasih pertama-tama sudah berkenan untuk ikut nimbrung di acara kami dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dalam seri Expert Talk kali ini. Mungkin dalam kesempatan-kesempatan yang lain nanti kita bisa ketemu secara face to face untuk mempererat tali silaturahmi dan mungkin memberikan semacam insight atau wawasan-wawasan penting kaitannya dalam konteks ini. Nah, forum ini sepenuhnya saya berikan kepada jenengan terutama berkaitan dengan bagaimana peluang kerja dan mungkin potensi-potensi teman-teman terutama mahasiswa dalam konteks latar belakangnya sastra Arab kemudian bisa jadi diplomat kayak jenengan itu kira-kira gimana ceritanya kan nanti ini menarik. Jadi biar kesannya teman-teman sastra Arab atau dari IAIN UIN itu tidak hanya mungkin bisa menempati pos-pos strategis yang itu saja, tapi ternyata bisa juga masuk dalam peluang kontestasi kontestasi dunia kerja dalam yang lebih global, yang lebih besar dari apa yang selama ini mungkin diketahui oleh kita semua atau mahasiswa. Baik, langsung saja, monggo saya persilakan untuk Pak Yasir bisa memulai. Mau share screen juga boleh, monggo. Baik, terima kasih Pak Saiful Mustafa selaku MC. Ini saya diberi waktu berapa Pak? Mungkin ya secukupnya. Oke, jadi diharapkan memang paparan tidak terlalu lama Pak, jadi lebih berbuah dengan diskusi nanti Pak. Ya, 30 terima kasih. menit apa Pak, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Dekan, Profesor Dr. Rizkon Khamami, LCMA, Bapak Diskusen yang saya hormati, Dr. Nuryani, SAG MPDI, Bapak Ibu yang hadir secara online, juga yang saya banggakan teman-teman mahasiswa, serta
tidak luput juga Pak Kajur di jurusan Adab, Bapak Dr. Rizko Ahmadi yang telah memberikan kesempatan dan juga kepercayaan kepada saya untuk berbagi insight ataupun pengalaman terkait materi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai yang disampaikan Pak MC, Pak Kajur dan juga amanah yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa insight kepada teman-teman terkait peluang kerja dan juga bahasa, sastra dan juga diplomasi. Jadi teman-teman harus mengerti bahwasanya, oh sebelum itu saya share screen Pak ya, biar lebih masuk. Oke. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Muncul Pak. Sebentar ini Sudah muncul, kelihatan agak besar. belum full screen ya Ya, sepertinya ya. belum full screen ya. Sudah ya sepertinya ya. Sudah. Baik. Materi yang dipercayakan kepada saya itu terkait bahasa dan sastra Arab di Lintinjau untuk mendiskusikan terkait bahasanya, budayanya, dan juga sektor yang berhubungan dengan diplomasi. Oke, pertama-tama saya sampaikan dulu bahwa teman-teman jurusan bahasa dan sastra Arab ataupun jurusan yang lain itu harus menjadikan jurusan itu sebagai pondasi ilmu pengetahuan untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan berkarir di masa depan. Sebentar ini. Oke, masih ya, kelihatan ya. Kelihatan Ustaz. Sastra Arab sebagai pondasi pengetahuan. Baik, tapi sebelum itu juga saya pengen bertanya kepada teman-teman, pastinya ada beberapa jurusan sastra Arab kan bukan jurusan yang banyak yang diminati. Apakah dari teman-teman sastra Arab ini ada yang memilih jurusan sastra Arab itu sebagai pilihan sekunder ataupun bahkan yaudah karena pilihan pertama kedua tidak diterima maka teman-teman untuk memilih sastra Arab. Tapi Bisa jadi. semuanya tidak ada yang benar ataupun tidak ada yang salah. Tinggal bagaimana si aktor ini ataupun si mahasiswa ini memanfaatkan peluru yang didapat ataupun ilmu yang didapat untuk melakukan jenjang ke masa yang lebih lanjut. Dan juga bagi mahasiswa yang murni memilih bahasa dan juga sastra Arab, teman-teman tinggal melanjutkan. Ya, menurut saya teman-teman tinggal melanjutkan niat itu untuk mengambil semua ilmu yang ada di jurusan untuk mencari peluang yang baik di masa depan. Salah satunya implementasi mainstream ataupun penjurusan yang diajarkan di dalam program studi bahasa dan juga sastra Arab. Kalau boleh tahu Pak Nuryani mungkin untuk penjurusan ada nggak Pak di ketika mungkin semester 7 atau 8 mainstream? Kalau saya dulu ada 4 kalau nggak salah. Ada linguistik, ada kajian Timur Tengah, sastra dan juga ada penerjemahan. Apakah sama atau gimana? Sepertinya Ada kurang lebih seperti itu. Mungkin kebanyakan kalau di bahasa di semester 7 itu lebih banyak, lebih dalam gitu di semester 7. Tapi di semester 3 kita udah mulai ada penerjemahan, juga ada kajian Timur Tengah di semester atasnya. Jadi insya Allah budaya-budaya Timur Tengah yang mungkin yang akan menjadi
apa ya, alat diplomasi nanti insya Allah kita sudah ajarkan. Mungkin yang kurang nanti itu di bahasa, kira-kira mungkin bahasa Amiyah itu dibutuhkan tidak nanti Ustaz itu kira-kira. Mungkin yang kurang. Terima kasih Pak Ustadz Nuriani atas penyampaiannya. Karena memang implementasi nanti di jurusan lebih lanjut itu tergantung pada minat teman-teman ya, teman-teman mahasiswa. Karena itu sebagai landasan juga apakah nanti kedepannya akan mendalami dari mainstream tersebut. Contoh untuk linguistik sebagai ahli bahasa akan meneliti tata-tata bahasa yang ada di naskah-naskah bahasa Arab. Dan juga kebudayaan, mungkin dia akan meneliti terkait kebudayaan. Adapun juga di penerjemahan dia akan menjadi interpreter ataupun menerjemahkan teks-teks yang berbahasa Arab. Dan relevansi bagi mahasiswa peneliti bahasa dan budaya karena saya singkat mungkin BSA kali ya, bahasa dan sastra Arab ini sangat relevan bagi yang mengemari penelitian dari segi bahasa maupun budaya. Dikarenakan objek penelitiannya pun juga bernaskah bahasa Arab. Hal ini juga akan membawakan teman-teman itu wawasan ke dalam sejarah-sejarah bahasa Arab, sejarah-sejarah tentang budaya, adat istiadat Timur Tengah ataupun negara-negara Arab lainnya. Karena juga di sisi lain, karena kita mayoritas mungkin Islam semua ya, karena belajar bahasa Arab kan juga udah termasuk setengah dari belajar agama ya, seperti yang disampaikan Umar bin Khattab, yaitu ta'alamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Jadi memang belajar bahasa Arab itu sudah jalan setengah untuk mempelajari sebuah agama. Baik, untuk selanjutnya kita bahasa Arab sebagai jalur komunikasi dan diplomasi. Kita sudah mengetahui bahwasanya bahasa Arab itu juga termasuk bahasa resmi PBB, yang dimana persatuan bangsa-bangsa ketika berkumpul di suatu tempat, di suatu negara, mereka akan menyampaikan dalam kurang lebih ada 6 bahasa, yaitu ada Arab, ada Mandarin, ada Inggris, ada Perancis, ada Rusia, dan Spanyol. Jadi bahasa Arab salah satunya. Ini akan membuka lebih wawasan teman-teman bahwasanya bahasa Arab itu juga banyak penuturnya, karena penutur bahasa Arab kurang lebih itu berjumlah 450 juta penutur. Jadi kalau teman-teman bisa ngomong bahasa Arab, kurang lebih teman-teman bisa bicara dengan 450 juta orang lainnya. Seperti itu. Dan juga untuk selanjutnya kami sampaikan pembelajaran variasi bahasa Arab. Karena seperti yang mungkin ada dari Bapak Ibu ataupun teman-teman mahasiswa yang sudah mengenali bahasa Amiyah, karena bahasa Amiyah adalah bahasa yang tidak baku. Jadi untuk pengucapan sehari-hari aja. Itu di negara-negara, pasti setiap negara Arab mempunyai bahasa-bahasa Amiyah, yaitu bahasa-bahasa yang setiap hari dipakai, bahasa-bahasa tidak baku. Jadi yang kita pelajarin biasanya di Indonesia itu adalah bahasa Arab resmi yang digunakan untuk tulis-menulis dan pembelajaran. Biasanya untuk kami, untuk bekerja formal, jadi untuk sektor pemerintahan itu kami menggunakan bahasa Arab resmi. Jadi sangat terpakai untuk bahasa Arab resmi. Cuma untuk kehidupan sehari-hari akan menyesuaikan karena bahasa Arab Amiyah tidak apa ya, sangat dinamis. Jadi gampang untuk dipelajarin ketika kita tinggal di suatu tempat yang berbahasa Arab Amiyah. Kemudian untuk peran linguistik dalam negosiasi, interpretasi, dan diplomasi sudah saya sampaikan kalau untuk negosiasi, interpretasi, dan diplomasi kita menggunakan bahasa Arab resmi. Jadi teman-teman yang sudah menguasai ataupun sedang belajar itu sudah tepat karena memang akan digunakan sebagai bahasa resmi yang untuk mitra kerja ataupun berkarir di kedepannya. Untuk studi kasus kami sampaikan bahwa ada beberapa teman saya yang menjadi asisten atau penerjemah seorang pejabat. Jadi bahkan dia itu bukan dari latar belakang bahasa dan sastra Arab. Jadi dia pure ataupun murni belajar setelah dia masuk bekerja. Dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun dia sudah menguasai karena memang lingkungannya mendukung dan juga gurunya sangat mendukung untuk menekankan pentingnya bahasa Arab. Dia menjadi ahli dalam bahasa Arab dan sekarang menjadi interpreter wakil menteri luar negeri. Jadi salah satu teman-teman saya yaitu
dia sangat menginspirasi dan memotivasi saya, bahkan teman-teman yang lain, bahwa saya belajar bahasa itu tidak mesti melihat ketika kuliah ataupun melihat ketika umur muda, tapi segala proses itu bisa dilakukan kapanpun. Baik, selanjutnya bahasa Arab sebagai tools diplomasi. Jadi kita sudah tahu bahwa budaya ataupun kebudayaan Arab di Timur Tengah ataupun negara yang lain itu termasuk apa namanya? Jika kita mengetahui budaya atau kebiasaan mereka di Timur Tengah dan Afrika Utara, itu tuh kita mendapatkan nilai lebih dalam melakukan negosiasi ataupun melakukan pendekatan terhadap mitra kerja kita. Dulu saya tuh memahami bahwa negara yang berbahasa Arab itu hanya Arab Saudi yang terletak di di semenanjung Arab dan juga beberapa negara-negara Teluk lainnya. Tapi setelah sekarang, jadi saya lebih mengetahui negara yang berbahasa Arab itu bukan cuma di semenanjung Arab, jadi juga ada di Afrika Utara, yaitu kurang ada Mesir, ada Libya, ada Tunis, ada Maroko dan juga Aljazair. Itu pun juga mereka mempunyai bahasa kedua berupa ada Arab dan juga Perancis. Tapi kebanyakan orang-orang yang tinggal di Afrika Utara tidak mau disebut bangsa Arab. Kami tidak tahu terlalu detail bagaimana sejarahnya karena mereka inginnya disebut bangsa Berber ataupun Amazigh yang berarti orang yang merdeka. Nah, tapi walaupun seperti itu bahasa mereka tetap bahasa Arab. Jadi ketika kita di sini ngomong bahasa Arab, mereka akan paham untuk itu. Adapun nilai-nilai budaya yang sangat berpengaruh dalam diplomasi, yaitu kehormatan, adat istiadat, dan hubungan personal. Ketika kita mengetahui adat istiadat suatu bangsa, suatu negara, itu akan lebih lebih memberikan nilai plus dan juga lebih memberikan kedekatan dari sisi personal. Jadi saya sendiri ketika kuliah belajar budaya Arab ataupun sastranya, jadi kita mengetahui latar belakang mitra kerja kita ataupun orang-orang Arab. Jadi ketika kita ngobrol itu akan nyambung. Dan ketika sudah nyambung, kita mengetahui bagaimana adat istiadat mereka, kehormatan mereka, dan dari itu membentuk suatu hubungan personal yang baik di antara keduanya. Dan itu sangat memudahkan. Dan ini sebagai salah satu nilai plus dari teman-teman yang belajar di bahasa dan sastra Arab. Selain itu, dalam dunia diplomasi, khususnya hubungan Indonesia dengan negara Arab, itu sudah terjalin yang sangat sangat baik di masa lalu. Apalagi dengan negara-negara Afrika Utara dan juga Afrika secara keseluruhan. Karena Aljazair secara geografis itu terletak di Afrika, walaupun dia masih ada hubungan dengan Timur Tengah karena negaranya berbahasa Arab dan dia dekat lagi politik dengan negara-negara di semenanjung. Itu sangat gampang karena founding father ataupun orang-orang dulu di Indonesia, sebagai contoh Soekarno, dia udah sangat membantu negara-negara di Afrika untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi tidak apa namanya, tidak jarang kita melihat bahwasanya di Aljazair seperti Aljazair ada patung Soekarno, di Maroko ada jalan Soekarno, apalagi nanti di Mesir ada namanya Mangga Soekarno dan lain sebagainya. Nah, itu tinggal apa? Tinggal meneruskan saja. Jadi contoh-contoh kasus yang sangat nyata ketika saya bekerja di sini di Aljazair itu bertemu dengan orang lokal, dengan orang-orang Aljazair ketika mereka menanyai, "Kamu dari mana?" Saya menjawab Indonesia, mereka akan sangat 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 menghormati. Jadi kita udah mendapatkan nilai plus di tanah Arab, tinggal menyesuaikan saja bagaimana kita memperlakukan diri sendiri di tanah tersebut. Kemudian selanjutnya untuk tugas dan fungsi diplomat. Jadi untuk teman-teman diketahui, jadi saya juga sedikit share untuk bagaimana seorang diplomat bertugas dan bekerja sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Jadi tugas utama diplomat itu meliputi representing, yaitu mewakili. Jadi kami di sini sebagai diplomat itu sebagai kasarannya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Indonesia yang berada di luar negeri.
yang mewakili dalam ranah seremonial maupun substantif. Dan juga bahwa di era sosmed bukan hanya diplomat ya. Jadi untuk jadi untuk mewakili Indonesia tuh bukan hanya diplomat kalau sekarang, karena banyak teman-teman kita yang PMI, pekerja migran ataupun ya dulu disebut TKI, itu tuh sebagai wajah Indonesia juga di luar negeri. Jadi untuk pekerja-pekerja yang diaspora di luar negeri sebagai wajah juga, karena mereka juga mempengaruhi jalannya diplomasi dan dengan negara sahabat. Contoh Contoh realnya itu yaitu teman-teman dari Indonesia, orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umroh contohnya. Jadi orang Aljazair itu ketika bertemu orang Indonesia, dia ketika umroh di Mekah, dia sangat menghormati karena orang Indonesia itu terkenal ketika umroh dan haji itu tertib dan juga apa ya, rame berbarengan gitu. Jadi sangat identik dengan hal itu. Bahkan ketika saya juga berinteraksi dengan orang lokal, saya sangat menghormati orang Indonesia, kata kata orang Aljazair seperti itu. Karena ketika umroh dan ini mereka tuh baik-baik, apa namanya, membantu dan juga bareng-bareng kayak gitu. Tapi terkesan positif seperti itu. Nah, itu untuk dari segi mewakili. Dan kedua, protecting, yaitu melindungi. Kami di sini melindungi kepentingan negara dan juga warga negaranya dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Contoh, terkait isu-isu Timur Tengah yang udah banyak mungkin di berita ataupun di media-media internet itu sudah banyak kalau ada yang perusahaan-perusahaan dan juga orang-orang yang di sini terlibat masalah. Nah, kita bertugas untuk melindungi, tapi sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain orang, kita juga melindungi semacam badan hukum. Contoh, perusahaan Indonesia yang berinvestasi di luar negeri, kita juga membantu mereka, memfasilitasi mereka untuk melakukan investasi di luar negeri. Jadi seperti itu. Dan ketiga yaitu negotiating, yaitu bernegosiasi. Tugas diplomat negosiasi yaitu melakukan perundingan dan juga negosiasi dengan pemerintah negara sahabat ataupun negara yang dituju mengenai berbagai isu, yaitu mungkin isu di PBB, mungkin isu di pertemuan internasional, dan kebanyakan orang-orang itu memandang diplomat sebagai aktor yang berada di ranah ini. Jadi kayak bernegosiasi berunding dengan negara-negara yang lain di PBB atau di UN dan juga di OIC seperti itu. Karena memang banyak peran kita untuk negosiasi di ranah tersebut. Di sisi lain, negosiasi ini juga berperan. Jadi ada studi kasus contoh untuk negosiasi dan juga melindungi. Jadi ada ini berita yang mungkin bisa dijadikan pelajaran yang baik untuk pendekatan bagaimana seorang diplomat itu melakukan tugasnya untuk melindungi dan juga bernegosiasi. Jadi ada pekerja migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi ketika itu sebagai PRT, jadi pelaksana rumah tangga. Dia melakukan nggak tahu pembunuhan atau apa, jadi sudah divonis untuk hukuman mati. Nah, tapi kita dari KBRI ketika itu melakukan negosiasi, melakukan pendekatan kepada keluarga yang bersangkutan, keluarga majikannya bisa disebut seperti itu. Nah, untuk mendekati terus sampai pada akhirnya negosiasi berhasil, jadi dari hukuman mati diturunkan hingga denda ataupun dipenjara selama beberapa tahun seperti itu. Nah, itu peran-peran seperti itu sangat dibutuhkan, apalagi untuk teman-teman ataupun yang sudah menguasai bahasa Arab. Jadi seperti itu. Untuk tugas yang keempat yaitu ascertain, jadi untuk memastikan ataupun mengumpulkan informasi. Jadi kami di sini juga bertugas untuk memastikan kondisi dan juga perkembangan negara penerima dengan segala cara yang sah sesuai hukum. Dan juga melaporkan kepada pemerintah pusat. Karena memang era sosial media ini sangat banyak ya berseliweran isu-isu yang tidak benar ataupun hoax. Jadi salah satunya tugas kami di sini yaitu memastikan hal tersebut. Sebagai contoh, misal terbaru apa ya, kalau mengikuti isu global, kayak Presiden Trump menerapkan kenaikan pajak dan sebagainya. Apakah Indonesia untung ataupun rugi? Nah, itu di sini kami sebagai mediator ataupun sebagai diplomat memastikan hal-hal tersebut itu benar untuk disampaikan di publik di Indonesia, karena pasti banyak berita yang
dimiringkan, diselewengkan seperti tersebut. Untuk tugas selanjutnya yaitu promoting, kami mempromosikan juga untuk budaya, untuk mempromosikan ekonomi, karena terkhusus juga saya sendiri sebagai fungsi ekonomi yaitu bertugas untuk mempromosikan ekonomi Indonesia di Aljazair ya untuk ekspor. Jadi memang banyak hubungan-hubungan ekonomi yang kita ingin tingkatkan dengan Aljazair ini. Yang terakhir yaitu reporting, ya ini udah pasti jelas segala hal yang kita lakukan, segala hal yang lakukan, kita kerjakan itu pasti kita laporkan ke pemerintah pusat agar menjadi perhatian dan juga menjadi masukan untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya. Selanjutnya untuk relevansi terhadap mahasiswa sastra Arab. Jadi saya rangkum, walaupun itu pasti banyak sekali, kemampuan ataupun keterampilan yang terbentuk ketika teman-teman belajar di bahasa dan sastra Arab di jurusan tersebut, yaitu bisa menganalisis teks, khususnya untuk naskah-naskah bahasa Arab. Mungkin ditinjau dari segi linguistik atau segi budayanya, karena juga mereka pasti memiliki sensitivitas budaya, ya karena pembelajaran itu bukan berarti cuma hanya di buku, pasti di pengalaman itu juga akan sangat membantu. Kemudian pemahaman konteks sosial politik ini juga termasuk skill yang bisa diterbentuk kalau kita belajar di bahasa dan sastra Arab, dan juga kemampuan komunikasi yang halus, khususnya terhadap orang-orang ataupun penutur bahasa Arab. Karena ketika kita belajar bahasa negara seseorang, kita pasti belajar budayanya, kita belajar kebiasaannya. Nah, itu akan memudahkan kita untuk berinteraksi secara enak seperti itu. Karena memang pentingnya literasi budaya untuk komunikasi global itu sangat penting ya. Contoh kebiasaan orang Arab itu suka mujamalah, kita bisa sebut itu. Jadi suka ngomong banyak gitu. Jadi kalau semuanya menanyakan bertemu, dia suka ngobrol. Ya, gitu dia suka ngobrol. Jadi pembukaannya tuh lama. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar keluargamu? Bagaimana kabar kerjaanmu? Nah, itu tuh pembukaan lama karena mereka memang suka mujamalah. Di sisi lain juga kalau sering lihat mereka orang-orang Arab itu suka apa ya? Kalau di kita cipika-cipiki gitu. Walaupun tidak di kita cowok dan cowok tuh memang agak aneh, tapi dari sini sangat-sangat normal ya. Karena menunjukkan suatu kedekatan antara kedua personal tersebut. Itu untuk apa pentingnya mengetahui literasi. Contoh kalau semuanya orang Korea Selatan ataupun Jepang, mereka sangat minim berbicara karena kulturnya memang seperti itu gitu. Jadi kita juga bisa tahu nilai strategis lulusan bahasa dan sastra Arab bagi lembaga ataupun institusi terkait. Saya sudah menyampaikan sebelumnya, jadi bahasa Arab ini sebagai tools ya. Jadi untuk salah satu modal kita untuk melakukan mendapatkan pekerjaan di masa depan. Jadi tidak hanya untuk bahasa doang, karena memang salah satu keistimewaan kita bisa mengerti bahasa Arab dan juga bisa berbicara bahasa Arab. Tapi di sisi lain harus mempunyai nilai plus-plus yang lain, karena ketika kita sudah masuk ke dunia kerja, mendapatkan nilai plus dapat berbicara bahasa Arab itu akan semakin mudah. Apalagi konteksnya institusi ataupun lembaganya yang dikerjakan di situ sesuai dengan relevan dengan bahasa Arab. Itu sangat sangat memberikan nilai plus. Baik, selanjutnya peluang karir di bidang diplomasi dan juga di kancah internasional. Seperti yang saya sampaikan, memang lulusan bahasa dan juga di dalam negeri maupun di internasional itu kembali lagi tergantung teman-teman mahasiswa itu mengaplikasikan ilmunya. Adapun untuk di peluang karir di dunia internasional sebagai yang pertama mungkin di Kementerian Luar Negeri ya sebagai diplomat ataupun atase. Jadi
ini salah satu peluang yang bagus ya, karena Sasa Arab itu di luar negeri di Kemlu ya, kami singkat Kemlu, itu seperti apa ya, seperti jalan tol. Jadi saingannya tidak banyak, karena memang yang paling paling dominan pasti hubungan internasional, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu politik. Walaupun memang jurusan Sasa Arab untuk pembukaan formasinya ketika mau masuk kerja di Kemlu itu sedikit, tapi dia termasuk jalan tol karena tidak banyak yang mau mendaftar. Inilah yang jadi salah satu keunggulan kita. Saya sendiri ketika dulu masuk mendaftar di Kemlu itu memang lebih gampang daripada jurusan-jurusan yang lain. Itu adalah sebagai keistimewaan Sasa Arab. Selain itu, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Jadi, memang perwakilan Republik Indonesia di luar negeri itu banyak, bukan cuma KBRI. Jadi, mereka ada di KBRI kan ada banyak struktur. Mungkin ada atase pendidikan, atase pertahanan, atase pertanian, dan atase perdagangan, dan yang lain-lain. Khususnya ketika di negara-negara Arab, contoh di Semenanjung Arab, di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, di Bahrain, dan sebagainya, mereka mempunyai atase yang lain, atase teknis namanya. Nah, itu peluang kerjanya di situ juga besar karena menuntut bisa berbahasa Arab. Eh, Teman saya ada yang menjadi staf atase pendidikan di Kairo, ataupun atas pertahanan di Kairo. Nah, seperti itu memang terbuka peluangnya. Karena salah satu syarat ataupun salah satu yang diperlukan mengerti dan juga lancar untuk berbahasa Arab. Kecuali itu kita juga memiliki pegawai setempat ataupun lokal staff di Kementerian Luar Negeri, itu pendaftarannya juga sangat terbuka dan juga cocok untuk mencoba teman-teman dari mahasiswa Sasa Arab untuk mencoba bekerja di situ. Selain itu ada organisasi internasional, kita bisa sebut PBB ataupun OIC. Jadi Persatuan Bangsa-Bangsa ini sangat yang paling besar di dunia, dan juga OIC, Organization of Islamic Cooperation. Jadi OKI kalau kita sebut, Organisasi Kerjasama Islam. Ini saya mendengar langsung dari perwakilan kita yang di Jeddah. Jadi OKI ini kasarannya Indonesia itu sudah iuran tahunan itu besar. Tapi kita tuh menyuplai sumber daya manusia ataupun staf kita tuh baru sedikit. Nah, salah satu yang dibutuhkan kalau di OKI itu bisa berbahasa dua minimal. Jadi minimal bisa berdua bahasa di segi Arab dan Inggris, ataupun Inggris dan Perancis. Ya, karena OKI banyak negara-negara Islam itu yang berbahasa Perancis juga. Nah, ini salah satu yang dapat dipertimbangkan dengan baik, yaitu bekerja di OKI karena memang sangat-sangat eh, bagus peluangnya. Tapi semua itu tidak akan terjadi kalau semuanya kita minim informasi ya. Nah, karena memang bukan kelemahan, tapi hal-hal yang paling baik, hal-hal yang paling bagus untuk dicari itu adalah informasi terlebih dahulu. Banyak orang-orang yang berpotensi besar, tapi dia tidak punya informasi, sehingga orang tersebut tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan mainstreamnya atau sesuai dengan kemampuan yang terbaik yang dia miliki. Selain itu ada juga di media internasional berupa, jadi ini juga sudah expert, jadi mereka mungkin mungkin saya sampaikan juga beberapa peluang karir di dalam negeri ya. Tidak melulu harus di kancah internasional, karena teman saya juga banyak yang bekerja sebagai analis pariwisata yang terkhusus di bidang Timur Tengah. Ya, dia bekerja di Kementerian Pariwisata, ada juga yang bekerja di kementerian yang lain. Nah, itu juga sangat menjadi pertimbangan yang bagus untuk teman-teman ketika sudah lulus dan juga menentukan di mana mau bekerja. Selanjutnya yaitu skill set yang harus dikembangkan.
Dari semua yang saya paparkan sebelumnya, jadi setidaknya teman-teman memang harus menguasai bahasa Arab. Jadi bahasa Arab juga harus bukan harga mutlak, tapi ya ketika kita berterjun di dunia Arab, di dunia orang yang penutur bahasa Arab, kita harus mengerti apa yang mereka sampaikan, karena itu juga hal yang lumrah yang harus dilakukan ketika kita bekerja yang bersinggungan dengan bahasa Arab. Serta juga pemahaman budaya Arab dan juga Islam, karena memang mayoritas orang yang berbahasa Arab, negara Arab itu adalah negara Islam, itu termasuk nilai tambah karena ya Indonesia dikenal di seluruh dunia, di Aljazair, di Semenanjung Arab, dan negara-negara yang lain itu termasuk negara Islam terbesar, ya, dengan penduduk Islam terbesar. Serta pengetahuan sastra dan kajian budaya ini sudah jelas ya. Teman-teman juga pasti sedikit banyak belajar tentang bagaimana budaya Arab dan juga bagaimana kebiasaan mereka. Jadi ketika kita berinteraksi, ketika kita bekerja, kita mengetahui mereka tuh bagus sukanya seperti apa gitu. Public speaking dan komunikasi ini memang tidak ilmu pasti. Saya sendiri juga seperti itu, jadi memang harus tetap belajar gimana public speaking yang bagus, komunikasi yang bagus, bagaimana kita interaksi dengan mitra kerja ataupun dengan dosen, bahkan dengan teman, itu kita harus menyesuaikan ya, seperti itu. Dan terakhir, kemampuan interpretasi dan negosiasi budaya. Semuanya sepertinya nyambung karena memang bagaimana kita cara berinteraksi dan juga merepresentasikan diri kita ketika bernegosiasi dalam suatu hal. Oke, sepertinya secara umum sudah eh, paparan yang saya sampaikan. Jadi saya harap teman-teman mahasiswa dan semuanya bahkan itu untuk lebih aktif karena kita memang jurusan bahasa dan sastra Arab tuh bisa bisa kita pelajarin banyak ilmunya di situ. Jadi sebagai apa ya, cultural brokers gitu. Jadi kita mengetahui budaya Arab, jadi kita tak tahu bagaimana strategi untuk bekerja ataupun menghadapi mitra kita. Dan kami harap juga mahasiswa lebih aktif untuk menghadiri semacam konferensi, kompetisi, bahkan pertukaran pelajar karena memang jurusan bahasa dan sastra Arab ini mungkin banyak kali ya MOU untuk pertukaran pelajar antara universitas-universitas di Indonesia dan juga di Timur Tengah khususnya karena memang saya pun ketika di sini sudah menangani sekitar sekitar tiga ataupun empat universitas yang sudah bekerja sama dengan Universitas Aljazair dan salah satu program yang diajukan yaitu student exchange. Jadi memang memang cocok untuk apa untuk pertukaran pelajar. Saya dulu juga ketika kuliah sempat 6 bulan di Mesir, jadi sangat relevan dan bukan masalah apakah berguna atau tidak suatu student exchange, tapi pengalaman itulah yang sangat berharga bagi saya karena sudah mengetahui lebih awal bagaimana negara Mesir, bagaimana kebudayaan mereka, kebiasaan mereka. Jadi implementasi dan juga prakteknya tuh langsung ada gitu ketika mahasiswa dahulu. Kayaknya waktu semester 6 kalau nggak salah. Seperti itu. Dan juga ketika pengalaman kerja ketika magang, mungkin ada juga ya, magang di semester 6 ataupun 7 itu juga sangat bagus, apalagi magang sesuai dengan minat dan juga keinginannya di instansi ataupun di tempat yang teman-teman minatin. Karena memang dunia Arab bukan hanya tempat belajar, tapi juga bisa untuk tempat berkarir. Oke, terima kasih. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak MC. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasir atas paparan materi dan sharingnya, luar biasa sekali. Ada banyak wawasan, ada banyak pengetahuan baru terkait dengan apa sih sebetulnya relasi dari atau alumni dari sastra Arab dalam konteks diplomasi. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada Ustadz Dr. Nuryani untuk menanggapi dan memberikan feedback terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yasir. Barangkali juga bisa menambah insight, wawasan penting kaitannya sama
kaitannya tentang dunia keprodian bahasa dan sastra Arab. Monggo Ustaz Nuryamin. Oke, terima kasih Pak Sakjur, Ustadz Syaiful. Yang pertama, ya saya bersyukur sekali ini Ustadz Muhammad Yasir bisa kesempatan memberi ilmunya ya. Saya juga ini bingung manggilnya Bapak, kayaknya ketuaan ya. Kalau Nggak apa-apa Pak, saya juga di sini dipanggil Bapak walaupun teman-teman. pokoknya nggak dipanggil Mbah gitu ya. Ya terima kasih. Saya panggil Emas aja lah biar jenengan kelihatan lebih muda lagi gitu aja. Ya, oke boleh dong Pak Matur Yasir. nuwun Pak, nggih, monggo Pak. Mas Yasir atau ya paparannya sangat menarik ya dan inspiratif tentunya ini untuk mahasiswa kita di BSA yang mereka juga menanti-nanti jenengan ya untuk menyampaikan ya materi tentang diplomasi ini. Tentu memberikan pandangan yang komprehensif ya bahwa sastra itu ternyata bukan sekedar eh, ekspresi estetika ya ternyata. Jadi juga ada instrumen pengetahuan ya, komunikasi lintas budaya dan bahkan kalau berkaitan dengan jenengan ini berkaitan dengan diplomasi ya, diplomasi modern. Mungkin ada beberapa poin ya. Sebelum saya mungkin menyampaikan dan meneruskan ya eh, kalimat saya, mungkin titik ya yang paling penting buat mahasiswa ini ya, bahwa bahasa Arab ini ya penting sekali ya, penting sekali apalagi bahasa aktif ya. Nah, itu kalau dulu mungkin Ustadz sama Yasir juga pernah belajar juga pasti ini ya. Man arafa lugata qaumin salima min syarrihim. Ya. Ini mungkin ya untuk diplomat ya ini sangat penting. Ya, kita kalau ingin tahu budaya seorang, ingin aman tinggal di negara orang lain, kita harus memahami bahasa. Ya. Jadi as-safir itu adalah bahasanya harus menguasai ya tempat kita tinggal atau kerja. Karena as-safir itu sendiri adalah Rasulullah salam ya, perdamaian, jadi kunci perdamaiannya. Ada beberapa poin yang mungkin ya bisa saya tanggapi bahwa di sini tadi Mas Yasir sudah menyampaikan bahwa bahasa Arab adalah sebagai jalur diplomasi. Ya, terutama ya ini sangat penting mengingat bahasa adalah media utama ya, media utama dalam diplomasi budaya. Jadi sudah sampaikan beberapa bahasa ya budaya, misalnya cara berbicara seseorang di suatu negara itu berbeda. Maka kita harus memahami juga budaya tempat atau negara kita yang akan kita tuju. Atau orang lain ya, minimal orang lain, budaya orang lain atau daerah lain. Nah, nanti mungkin eh, akan lebih menarik lagi mungkin nanti Pak Yasir juga menyampaikan diplomasi bahasa ya yang mungkin yang pernah dilakukan oleh negara-negara Arab ya itu seperti apa ya nanti mungkin teman-teman mahasiswa bisa belajar lebih banyak lagi ya terus yang kedua ya itu bahwa implikasi ya bagi mahasiswa sastra Arab ya perlu mengembangkan ya ini implikasinya dari seminar ini atau dari pemaparan Mas Haris ini adalah bahwa mahasiswa sastra perlu mengembangkan ya apa kemampuan bahasa Arabnya meningkatkan ya juga tentang sensitivitas budaya ya karena setiap orang beda budaya, beda tempat, beda budaya, beda negara, beda budaya. Ya. Juga termasuk tadi keterampilan komunikasi, diplomasi yang relevan ya. Ya. Itu perlu ada mungkin nanti juga Ustadz ya Mas Haris ini bisa mungkin ya
kita mengadakan pelatihan ya, mungkin ini mungkin perlu ada diskusi lebih lanjut, mungkin pelatihan apa penulisan diplomatik mungkin ya, atau juga mungkin ada semacam pelatihan eh, debat ya antar budaya atau ya dan lain-lainnya yang apa ya berkaitan dengan eh, pekerjaan-pekerjaan diplomat ini ya, seperti itu. Dan selanjutnya, nah ini peluang karir ya dan skill tadi. Tadi Pak ya Yasir ini sudah memetakan peluang kerja yang luas ya. Cuman tantangannya adalah ya bagi kita nih ya. Pertama bagi prodi sendiri ya adalah bagaimana kurikulum prodi bahasa dan sastra ini dapat ya beradaptasi dengan kemampuan yang tadi Mas Yasir sampaikan. Ya, agar nanti lulusan kita benar-benar kompetensi di bidang apa? Di bidang diplomasi ini. Ya, apalagi di bidang dalam hal komunikasi global. Nah, jadi secara keseluruhan ini gagasan untuk memperkaya wawasan kita tentang sastra Arab. Jadi ini bukan hanya sekedar ya estetikanya ya, tetapi juga jembatan untuk bidang diplomasi dan karir global. Jadi jangan dianggap remeh ya. Jadi ternyata prodi bahasa dan sastra itu sudah kemana-mana ya. Contohnya adalah Mas Yasir ini sudah ke melanglang buana ke beberapa negara hanya apa bahasa Arab ya, dengan kemampuan bahasa Arab. Ya. Semoga gagasan ini menginspirasi ya pengembangan prodi kita dan mungkin dari kami itu ya bisa nggak mungkin nanti ya kalau kerjasama MOU apa student apa deh exchange tadi itu biasanya ini Ustadz apa ya kita terkendala biasanya dengan pembiayaan biasanya. Kemarin juga dari Mesir itu ada ya sebenarnya. Itu sebesar kalau kurang lebih itu 30 juta. Ke Riyadh juga begitu. Di Riyadh itu 30 juta. Ya. Sedangkan yang Asia sini, Malaysia, misalnya Thailand itu sekitar 13, 10 juta. Jadi yang ke Timur Tengah sana itu mungkin yang kita pengen ya membuat MOU terus pertukaran pelajar, tapi biasanya kendalanya di biaya itu. Mungkin nanti Ustadz Mas Haris ini bisa memberikan jalan ya atau jembatan agar pintu apa pintunya bisa terbuka lebar untuk mahasiswa kita yang ada di UIN ini, UIN Tulung Agung, bisa sekolah apa ya paling nggak studi lanjut atau mungkin paling nggak ya apa ya short course ya atau gimana ya cuma 4 bulan atau gimana di Aljazair sana itu kan lumayan nanti bisa memberi eh, manfaat ya ilmunya dan semuanya untuk mereka ke depannya ya untuk mustakbalnya. Saya kira itu dari ya singkat saja ya dari saya ya nggak ini karena ini materinya sudah bagus ya saya nggak begitu banyak mengkritik karena saya kira ini sudah apa ya yang bicara adalah sudah expert ya action jadi bukan orang teori jadi orang-orang yang sudah bekerja di tempatnya dan ini hanya memaparkan pandangannya tentang hal-hal yang perlu disiapkan bagi alumni ya khususnya alumni sastra. Nah, ini banyak kayak yang minat ini saya lihat dari kemarin pernah ya dalam beberapa hal itu teman-teman sudah bilang wah sudah ada loker ini kan. Belum lulus sudah ada loker dari Ustadz Yasir ini. Ya, alhamdulillah katanya gitu. Saya kira itu dari saya Pak Saiful ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Ustadz Yasir bisa memberi apa ya
respon yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mulyani atas tanggapannya. Ini menarik sekali ya. Saya juga meskipun latar belakang saya bukan sastra Arab, saya adalah orang filsafat, tapi mendengar cerita dari Pak Yasir atau Mas Yasir ya, karena ini mungkin seumuran bawah saya ya umurnya. Lebih enak saya panggil Mas saja ya Mas ya. Mas Yasir ini tokoh muda, menurut saya masuk dalam kategori muda, tapi sudah bisa berkiprah di konteks global ya, menjadi diplomat di Aljazair. Ini berarti stay masih di sana terus ya Mas ya? Ya, kami masih stay di sini, Pak. Insya Allah malah bentar lagi pulang nanti Maret, Insya Allah, Pak. Saya di Aljazair sudah 3,5 tahun, jadi memang sudah waktunya rotasi ke dalam negeri, Pak. Oh gitu. Ya ya ya. Ini peluang yang menarik sekali ya. Kemarin pas Pak Kajur, Pak Rizko itu ngobrol sama saya itu saya agak kaget kok. Berarti latar belakang jenengan ini memang sastra Arab ya Pak ya, Mas ya? Oke, Mas Yasir ini Eh, alumni sastra Arab. betul, saya jurusan Sastra Arab, Pak. S1 di UNS. Oke, magisternya? Magisternya dulu gimana ya? Saya sempat di ilmu sastra di UGM. Cuma Oke. memang kesempatan itu tuh belum sempat lulus. Jadi sudah ketika magister di tengah perjalanan ada pendaftaran CPNS Kemlu. Saya mendaftar jadi ya terpaksa saya tinggal, Pak. Jadi memang sampai saat ini jadi saya kayak teman-teman jadi jurusan sastra Arab aja. Jadi dari lulusan S1 gitu, Oke. Pak. Nah, yang mungkin luput tadi belum jenengan ceritakan, Mas. Barangkali untuk menjadi seorang diplomat itu selain skill-skill yang sudah jenengan paparkan tadi, kira-kira bagaimana? Ini kan menarik. Selama ini kan terus terang secara jujur saya belum begitu mengikuti ya. Ternyata dari sampaian jenengan tadi mengatakan berarti untuk menjadi diplomat itu juga melalui rekrutmen CPNS lewat Kementerian Luar Negeri. Begitu ya, Mas ya? Betul. Nah, ini mungkin bisa dielaborasi lagi, Mas. Barangkali teman-teman mahasiswa ini kayaknya kan kalau berbau kerja ini teman-teman itu langsung wah semangat sekali, apalagi yang sudah semester-semester akhir ya, semester akhir. Kemudian mereka sudah mulai galau ini setelah ini mau ngapain, mau lanjut S2 atau mau kerja apa kan begitulah. Mungkin jenengan bisa berbagi pengalaman dulu ketika bagaimana caranya bisa nyantol sebagai pegawai negeri Kementerian Luar Negeri kemudian ditugaskan menjadi diplomat di Aljazair. Monggo, Mas Yasir. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi pertama saya tanggapin dari Ustadz Nuryani yaitu ada 3 poin kurang lebih. Bagaimana diplomasi bahasa yang kita kerjakan ataupun yang biasa dikerjakan oleh KBRI seperti itu ya. Jadi kami jelaskan sebagai singkat. Jadi diplomasi bahasa itu bisa saja kita menyebarkan ataupun mempromosikan bahasa Indonesia di negara setempat. Itu bisa. Jadi sebagai actionnya di kami ada bidang yang membidangi kursus bahasa Indonesia. Jadi kita melakukan kursus bahasa Indonesia kepada orang-orang Aljazair itu termasuk diplomasi bahasa. Dan diperlukan juga bahasa Arab untuk bahasa pengantarnya. Karena di awal-awal pasti mereka tidak bisa bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa pengantar bahasa Arab sebagai salah satu tools untuk diplomasi bahasa tersebut. Karena memang itu termasuk soft power ya, soft power dalam berdiplomasi di kancah global di negara-negara sahabat. Karena dengan hal tersebut, apalagi dengan orang-orang Aljazair mengetahui bahasa Indonesia, maka hubungan antara kedua negara, hubungan bilateral Indonesia di sisi budaya, di sisi politik itu akan semakin erat. Karena juga di sisi lain, karena kalau mereka belajar bahasa Indonesia ataupun kita belajar bahasa Arab, pastinya kita akan mempelajari budaya ataupun politik di negara-negara tujuan. Kayak gitu. Itu termasuk salah satu deskripsi diplomasi bahasa yang kami lakukan di sini. Kemudian yang kedua, untuk kurikulum jurusan bahasa dan sastra Arab, apakah yang beradaptasi dengan bidang-bidang pekerjaan di kancah global seperti itu.
Jadi bisa yang saya sampaikan mungkin juga sudah terpapar sedikit banyak sebelumnya untuk kurikulumnya. Jadi kalau kurikulum terkait bahasa dan sastra Arab pastinya mempelajari bahasa dan juga sastra ya di jurusan tersebut. Saya kira itu sangat bisa diimplementasikan di dunia pekerjaan, apalagi di kancah global. Namun, saya sampaikan juga bahwasanya sastra Arab atau bahasa Arab itu sebagai tools. Jadi bukan hanya skill set yang dimiliki, bukan hanya itu saja. Jadi harus dielaborasikan dengan skill-skill yang lain. Contoh saya di sini, walaupun dulu saya bahasa Arab, ketika saya ditempatkan di pekerjaan di fungsi ekonomi sekarang, otomatis saya belajar tentang peraturan-peraturan tentang ekonomi, bersinggungan dengan pelaku usaha dan juga hukum-hukum yang berlaku di ekonomi. Karena banyak juga selain kerjasama bilateral juga pasti menimbulkan suatu permasalahan. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan hubungan bilateral di sisi perdagangan ekonomi sesuai dengan peraturan internasional. Contohnya seperti itu. Setelah itu poin ketiga tadi yang disampaikan Pak Nuryani terkait untuk MOU dan student exchange. Jadi pertukaran pelajar ini memang sangat menarik menurut saya. Jadi peluangnya juga sangat besar dan banyak universitas-universitas Indonesia yang melakukan hal tersebut. Karena itu juga salah satu bentuk mencari pengalaman yang sangat-sangat berharga. Jadi pertukaran pelajar bukan hanya di antar jurusan, bahkan bisa contoh jurusan bahasa dan sastra Arab, tapi ketika masuk di universitas tujuan dia bisa jadi jurusan pariwisata tapi di negara Arab itu bisa juga. Nah, tadi disampaikan mungkin titik pentingnya memang di segi biaya ya. Untuk segi biaya, kalau dulu praktek yang saya lakukan dan teman-teman saya ketika saya rombongan saya ketika ke Mesir itu banyak dari mereka yang meminta ketika sudah dapat LOI itu letter of intent atau letter of agreement ketika kita ditunjuk ini si A lulus untuk mendapatkan beasiswa atau bukan lulus untuk melakukan pertukaran pelajar. Untuk biayanya ada biaya mandiri, ada yang parsial atau parsial tuh kayak setengah-setengah. Kalau dulu saya jujur untuk ketika short course ataupun pertukaran pelajar 6 bulan di Mesir itu memang setengah. Jadi untuk biaya hidup di sana sudah ditanggung, tapi untuk tiket kita sendiri. Nah, jadi memang harus ada biaya yang dikeluarkan, tapi ada juga yang full dia dapat itu berasal dari Dikti sendiri. Kalau dulu kan Dikti ya, sekarang saya nomenklatur tidak begitu tahu. Ada dari Dikti, adapun dia mengambil sponsor dari yang lain. Contoh sponsornya bisa dari lembaga-lembaga yang bahkan dari universitas sendiri. Jadi dia dapat beasiswa dari Dikti, untuk biaya dia ajukan ke fakultasnya ataupun universitasnya. Bisa juga di lembaga-lembaga yang terkait, contoh Kemdikbud atau Kementerian Budaya. Tapi ya itu harus melakukan proses yang panjang ya, memberikan research ataupun memberikan rencana penelitian ketika dia melakukan pertukaran pelajar dan sebagainya. Itu dari segi gimana kita dalam tanda kutip mengakali biaya agar tidak terlalu berat di sisi mahasiswa dimaksud. Selanjutnya dari Pak Saiful, jadi untuk bagaimana cara teman-teman ketika lulus menjadi diplomat. Kalau di Indonesia memang diplomat itu salah satu profesi yang dinaungi Kementerian Luar Negeri, dan semua yang bekerja di Kementerian Luar Negeri memang PNS ataupun ASN. Jadi untuk perekrutan memang terpusat dari BKN. Jadi kalau mungkin banyak yang alumni ataupun siapapun yang sudah tahu, jadi perekrutan memang sekarang terpusat di BKN, Badan Kepegawaian Negara. Jadi waktu dulu saya sendiri tahun 2019 saya masuk, itu ada pembukaan rekrutmen untuk CPNS. Jadi memang diplomat itu pasti orang-orang PNS gitu Pak. Jadi untuk pendaftarannya memang terpusat ke BKN. Untuk strateginya memang sudah saya sampaikan, jadi harus mengetahui
pengetahuan-pengetahuan dasar. Jadi memang ya sama seperti tes-tes CPNS yang lain. Jadi mau jadi guru, mau jadi pegawai negeri yang di kementerian mana ataupun pegawai negeri di bidang apapun, tesnya juga sama pastinya. Jadi melalui terpusat BKN. Jadi kita harus menyiasati tiga tes yang awal. Kalau dulu saya ada yang kalau nggak salah TKD, TIU sama TIU dan TWK kalau nggak salah. Nah itu tes-tes umumnya. Tapi kalau ketika sudah lulus itu kita akan menghadapi tes Oke. di seleksi bidang. Jadi kalau udah seleksi bidang mungkin teman-teman bahasa Arab sudah mendalami sektor masing-masing yaitu tinggal saingan aja sama teman-teman yang juga dari sasa Arab. Jadi ya sama Pak, kurang lebih kalau semuanya mau jadi diplomat memang harus melalui rekrutmen PNS. Tapi ketika yang saya sampaikan juga kurang lebih sama Pak, saingan-saingan jurusan sastra Arab itu tidak terlalu banyak ketika masuk Kemlu. Waktu dulu ya, jadi memang pasti contoh rekrutmen Kemlu waktu saya itu dibuka 7 orang, tapi yang daftar hanya kurang lebih nggak nyampe 50. Jadi itu kan saingannya hanya 1 banding 7. Berbeda dengan mungkin ilmu hukum, hubungan internasional. Itu kan bisa jadi rekrutmen memang dia dibuka formasinya itu 30 orang, tapi yang daftar bisa jadi 100, 500, bahkan ribuan seperti itu untuk rekrutmen. Jadi memang saya bisa bilang jalan tol karena dulu memang tidak banyak peminat dari teman-teman sastra Arab karena memang agak asing ya, bukan nggak ada tapi memang asing gitu. Kok sastra Arab bisa jadi diplomat, tapi memang itu termasuk keistimewaan dia sendiri gitu. Seperti itu sih Pak, mungkin jawaban saya. Terima Terima kasih. kasih Mas Yasir. Ini menarik ya. Saya terus terang sebelum acara ini dimulai saya sempat bertanya-tanya juga kok bisa ya gitu kemarin kok ternyata baru kali ini saya ngeh beneran ketika memang mahasiswa alumni sastra Arab itu juga bisa berkiprah atau bersaing dalam konteks misalkan rekrutmen kepegawaian negeri di Kementerian Luar Negeri ya begitu Mas ya yang menjadi payung dari salah satu profesi yang kita sebut sebagai atau kita kenali sebagai diplomat ini. Oke, menarik sekali diskusi kita, tapi ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.17 kalau di Indonesia, Mas. Barangkali sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dari audiens, teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, peserta, dosen, dan sebagainya. Mumpung kita masih ketemu sama Mas Yasir ini. Kalau tidak kita undang khusus seperti ini, tidak mungkin kita bisa komunikasi dengan seorang diplomat. Begitu. Monggo, kalau ada pertanyaan. Pak Kajur, Mas Rizko masih gabung join? Masih join. Oke, ada tanggapan Mas Rizko mungkin sambil menunggu? Sedikit saja saya berharap teman-teman mahasiswa sastra Arab berpartisipasi ini karena ini momen yang istimewa. Menarik karena Mas Yasir itu adalah perspektifnya adalah perspektif insider ya dan pelaku dan beliau adalah sastra Arab tulen, alumni sastra Arab yang berkompetisi di antara belantara alumni-alumni dari hubungan internasional ataupun yang lainnya, ilmu hukum dan lain sebagainya. Dan ini saya dan mungkin juga Pak Nurjani dan mungkin juga Pak Saiful Mustafa menyemangati teman-teman mahasiswa alumni sastra Arab kemudian nanti untuk juga memiliki semacam gairah atau semangat yang tinggi bahwa kita ini jangan selalu merasa inferior untuk bisa berpartisipasi di kancah ketika terjun di dunia kerja meskipun memang kita tidak bisa berbicara ideal, tapi sekecil apapun peluang itu bisa kita ambil, kita bisa berpartisipasi. Yang saya beberapa proses kerjasama yang sudah mulai termasuk diantaranya adalah apakah sandwich, apakah pertukaran belajar, atau pertukaran mahasiswa. Itu yang saya ingin tahu adalah yang sudah terlaksana itu sebenarnya seperti apa. Barangkali menjadi pilot project bagi kita juga nanti bersama Pak Nuryani ataupun juga bersama Pak Saiful Mustafa dan teman-teman dari Universitas Airlangga. Sebenarnya sebelum adanya efisiensi, kami kemarin sudah mulai merintis itu
dan sangat semangat sekali teman-teman di sastra Arab untuk terlibat ingin meneruskan programnya Pak Sang itu Pak ya di sastra di mana Tanta University, Panos West University dan beberapa kampus di Al-Azhar di Mesir. Nah, untuk konteks Aljazair itu saya kira menjadi menarik sekali karena saya kira secara kebudayaan tidak hanya seperti di Mesir karena ada nuansa yang sedikit Eropa. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya dan saya mengikuti series sejak awal meskipun di tengah-tengah sinyalnya naik dan turun, tapi saya sangat semangat dan semoga Pak Yasir masih menyertai kita dan di kemudian hari masih bisa berpartisipasi dalam momen-momen yang tidak hanya virtual tapi juga ya semoga kalau berkunjung ke Ngawi bisa mampir ke langsung Pak Yasir. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rizko. Itu mahasiswa ada yang Ya, itu kulitannya ada mahasiswa Mas Rifki Ali Asyabana. Monggo Mas Ya. Rifki. Monggo. Oke, terima kasih atas penyampaiannya dari pemateri tadi. Yang saya mau, perkenalkan saya Rifki Ali dari mahasiswa semester 7 Bahasa dan Sastra Arab. Yang saya mau tanyakan itu, kira-kira kalau, itu kan yang dijelaskan tadi tentang masalah, kebudayaan dan sebagainya, itu setidaknya kita punya basic lah terkait itu. Tapi, kalau sekiranya, apakah itu pasti berlaku di hampir setiap negara Arab atau kan kita terutama yang saya rasakan ya sebagai mahasiswa itu kita lebih nggak terlalu banyak diajak untuk belajar tentang budaya Arab, lebih dicondongkan untuk lebih ke analisis teks sastra dan sebagainya gitulah, ataupun kajian filologi dan sebagainya. Nah kalau seumpama kita pengetahuan tentang kebudayaan Arab itu kurang, mungkin karena literatur atau hal-hal yang kita belum bisa mampu dapatkan, itu gimana cara mengakalinya untuk kira-kira bisa nih sebagai, kalau semisal kita ikut tes untuk di Kemlu dan sebagainya, itu gimana strateginya gitu, atau ada tips-tips lainnya seperti itu mungkin lah. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas tanggapannya, Mas Rifki. Untuk kemampuan pengetahuan tentang budaya dan juga kebiasaan adat istiadat Arab dan juga yang telah dipelajarin di jurusan Bahasa dan Sastra Arab berupa mungkin lebih ke analisis teks dan juga filologi. Jadi menurut saya kalau semuanya langsung terjun ke dunia kerja, karena memang seperti disampaikan yang sebelumnya Pak Nuryani, Pak Rizko, dan juga Pak Saiful, itu memang saya di sini sebagai praktisi ya jatuhnya ya. Kalau teman-teman mungkin bapak-bapak sekalian ada yang akademisi gitu. Jadi kalau sebagai praktisi memang untuk rekrutmen untuk masuk ke dalam dunia kerja, saya kira untuk tes awal itu tidak begitu detail untuk budayanya, untuk didetailkan ke kemampuan-kemampuan ataupun skill di sektor budaya. Untuk perekrutan pertama, dalam contoh kasus di Indonesia memang secara umum pastinya. Jadi tes-tes yang dilakukan itu tes-tes umum. Jadi untuk strategi ataupun siasat yang dilakukan ya mempelajari pelajaran-pelajaran umum untuk tes yang dilakukan. Kalau di CPNS berarti ya untuk tes-tes yang saya sampaikan tadi, tes-tes terkait wawasan kebangsaan, wawasan umum, dan juga tes kepribadian seperti itu. Tapi untuk ketika udah detail masuk ke dalam kerja, nah itu baru digunakan skill-skill yang saya sampaikan sebelumnya. Skill terkait ke pengetahuan budaya. Kalau semuanya teks dan juga pengetahuan filologi juga penting karena kita juga banyak skrip-skrip ataupun berita-berita yang berbahasa Arab. Jadi kita harus menganalisis hal tersebut untuk menjadi sebuah kebijakan dan juga langkah yang kita kerjakan. Tapi memang hal tersebut itu dilakukan atau sangat bermanfaat ketika kita sudah terjun di dunia kerja. Tapi untuk sebelumnya, ketika mau masuk dalam mendaftarkan pekerjaan ya harus harus mempelajari untuk umum. Tapi itulah kalau di Indonesia ya, mungkin kalau di luar negeri ada beberapa tes yang udah langsung sesuai dengan expertnya. Jadi kalau semuanya mau mendaftar di A itu udah paten yang diujikan,
yang dipersyaratkan itu udah sejalur seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sampai saat ini pun juga masih berupa tes-tes umum seperti itu. Itu sih Mas, kalau semuanya masukan dari saya. Terima kasih. Oh, nggih, Pak. Terima kasih. Soalnya karena mungkin ya karena kebiasaan dari semester awal kita kan lebih ke kayak dibiasakan untuk menjadi akademisi dan sebagainya. Jadi ini bayangan dunia kerja di saya itu masih belum kelihatan sama sekali gitu antara sebagai praktisi ataupun akademisi gitu sih, Pak. Terima kasih atas gambarannya. Siap. Terima kasih Sama-sama, Pak. Mas Rifki ya atas pertanyaan yang menarik sekali. Itu cukup untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata juga profesi diplomat itu juga melalui rekrutmen sebagaimana tes CPNS pada umumnya. Baru kalau sudah keterima ada skill-skill tambahan yang akan dibebankan untuk kita pelajari dan kuasai. Intinya begitu ya Mas Muhammad Yasir ya. Betul sekali, Pak. Iya. Ini menarik ini. Jadi kalau sudah ikut acara ini saya pikir sudah tidak ada alasan lagi bagi mahasiswa BSA Win 1 untuk minder ketemu dan sebagainya. Bahkan kemarin saya ingat sekali Mas Rizko, Pak Kajur itu juga ingin menambahkan skill misalkan untuk yang Mas Yasir, untuk teman-teman yang punya interest kepada jurnalisme juga bisa meningkatkan kapasitas jurnalisme, barangkali bisa ikut atau bergabung misalkan di media-media internasional kayak Al Jazeera misalkan. Itu kan juga bisa berpeluang di situ teman-teman, itu artinya ada banyak hal yang bisa kita masuki. Tidak harus Al Jazeera di pusatnya sana, tapi misalkan Al Jazeera dari perwakilan-perwakilan kontributornya di Indonesia kan juga banyak juga. Minimal kan mereka bisa nyantol di media-media asing luar negeri yang sudah kapabel seperti itu kan juga menjadi bagian yang menurut saya tidak kalah keren dengan profesi-profesi yang lainnya. Mungkin itu dari saya, Pak Rizko, mau ada penutup? Nah, tadi sebenarnya saya ingin ditanggapi oleh Pak Yasir terkait dengan Oh ya, ini, Mas. Iya, Pak. baik Pak. Tadi mungkin terkait apa Pak untuk kesempatan kerjasama dengan Universitas Al Jazeera Pak ya. Sorry tadi Pak, mungkin agak putus. Yang sudah terlaksana, yang dilakukan oleh Pak Yasir itu seperti apa? Sehingga kita punya gambaran tuh, apakah pada segmen yang terbatas, spesifik sekali, atau sebetulnya juga bagaimana yang sudah menjadi pengalaman Pak Yasir ketika dulu menjadi mahasiswa ketika sandwich di Mesir gitu. Atau ada skema-skema yang lain yang menarik. Termasuk juga ketika Mas Saiful menyampaikan tadi bahwa kalau kita masuk di katakanlah media-media itu kan hampir tidak menjadi perhatian ketika teman-teman dari startup ini potensi sekali untuk terlibat di media ini dalam konteks bukan menjadi bagian dari apa namanya orang yang bekerja ya, tapi yang menjadi yang belajar gitu kan, masih katakanlah magang atau kita pengen tahu sih kayak gimana di media-media di gimana Mas, singkat saja ada apa-apa. Baik Pak Rizko, untuk MOU kerjasama ketika melakukan student exchange, kalau waktu saya itu memang prosesnya dari Kemendikbud yang diinisiasi oleh Adikbud Kairo waktu itu. Jadi memang jalurnya kayak kalau nggak salah beasiswa unggulan seperti itu Pak. Jadi memang tersebar di seluruh jurusan sastra Arab di seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa jurusan sastra Arab di Indonesia yang dilibatkan, salah satunya UNS, UGM, ada UNJ, ada Unpad, ada UI, dan lain sebagainya. Nah itu memang ada uang, ada dana yang diperuntukkan untuk kami untuk melakukan student exchange, jadi tidak begitu berat untuk melakukan student exchange ketika ke sana. Adapun yang telah kami lakukan sebagai perwakilan Indonesia yang di Al Jazair untuk kerjasama pendidikan ya Pak ya, memang sejauh ini tidak ada payung hukum secara umum, secara besar antara Kementerian Pendidikan Indonesia dengan Kementerian Pendidikan Al Jazair sampai saat ini. Tapi kebanyakan memang universitas langsung menuju U to U Pak. Jadi langsung universitas to universitas. Jadi mereka secara mandiri, secara swadaya langsung menuju ke universitas ini untuk melakukan kerjasama. Namun ini yang kami lakukan memang
masih tahap awal, jadi masih penandatanganan di bulan Januari ataupun Februari, dan memang rencananya ada student exchange, namun sampai saat ini memang belum 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 berlaku, belum dilaksanakan gitu, Pak. Mungkin seperti itu, ataupun ada yang lain, Pak. Tadi agak sedikit miss saya untuk insight dari Ya, Pak ya, Rizko. ya, cukup. Nanti mungkin kalau misalkan ada inisiatif dari kampus kami lah, katakanlah tidak harus sastra Arab. Nah, mungkin nanti mohon Pak Yasir sebagai fungsi ekonomi menjadi bagian dari kegiatan yang Kurang jelas Pak Ustadz terima Rizky. kasih Pak Yasir. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, untuk mungkin saya nanggepin sedikit ya untuk kesempatan bekerja di media massa ataupun jurnalisme. Yang jelas itu senjata yang harus kita lakukan ataupun teman-teman dan juga orang secara umum, memang kekurangan informasi itu adalah hal-hal yang sangat apa ya, hal yang sangat ironi ya. Jadi contoh saya sendiri, saya juga sebelumnya tidak tahu untuk bekerja di tempat sebagai diplomat ataupun sebagai yang lain, tapi bermodalkan informasi itu sangat-sangat bagus. Jadi teman-teman kalau semuanya monggo butuh informasi apapun ataupun dari pengalaman teman-teman saya ataupun melalui saya bisa mencarikan informasi terkait peluang-peluang kerja bahkan. Jadi seperti itu. Karena memang sebenarnya memang mahasiswa bahasa dan sastra Arab itu mempunyai skill, cuma dia tuh tidak tahu informasi ataupun skill mana yang akan dilakukan untuk tempat bekerja seperti itu. Jadi memang harus kita pinter-pinter mengakses informasi, jadi kita tahu peluang-peluang kerja yang lebih banyak seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Saiful Mustaq. Terima kasih atas tanggapannya, baik Pak Rizko maupun Pak Yasir. Sebetulnya ini menarik, ingin kita lanjutkan, tapi berhubung sudah jam 3:30 dan mungkin Pak Yasir juga sudah banyak menyita waktu juga ya, barangkali dengan agenda-agenda yang lain, mungkin dalam kesempatan yang lain kita akan sambung lagi, barangkali bisa bekerja sama atau MOU antara UIN 1 Tulungagung dengan lembaga di sana atau melalui bantuan dari Pak Yasir, mungkin nanti kita bisa dilanjutkan tali silaturahminya dengan Pak Rizko secara personal dulu, nggih. Begitu ya Pak Rizko ya? Betul. Yang penting, yang jelas kami sangat berterima kasih sekali atas perkenaan waktunya untuk kita undang di sini dalam acara Expert Talk seri Sekolah Peradaban di jurusan Adab Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Mohon tidak kapok, mohon tidak gelo dalam tanda kutip kalau kita repoti seperti ini lagi. Begitu Pak Yasir. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya dan juga kepercayaannya Pak. Kami di sini juga tidak lain tidak luput, yang pasti ya Pak ya, emang dari doa orang tua sih Pak. Kalau itu pasti ya. Iya Pak, jadi selain skill dan juga kalau kasarannya kayak orang, apalagi teman-teman sasara kan pasti mayoritas Islam ya, semua Islam juga kasarannya nyogok sing neng dhuwur lah Pak, ngono Pak. Iya, betul sekali. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Monggo, Pak. terima kasih sekali lagi Pak Muhammad Yasir dan juga Pak Kajur, Pak Korpodi, Pak Ustadz Nuryani dan semua teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang sudah ikut nimbrung dalam acara Expert Talk seri kedua ini. Alhamdulillah acara ini sudah sampai di penghujung acara, sudah lebih dari 1 jam, 1,5 jam kita sudah ngobrol panjang lebar soal sastra Arab dan peluang dalam konteks diplomasi, dan itu merupakan wawasan dan pengetahuan penting bagi kita semua bahwa ternyata apa yang kita pahami sebagai kualifikasi atau alumni sastra Arab tidak sekecil apa yang kita pahami selama ini. Ternyata di luar sana ada banyak kesempatan yang jika kita serius untuk menekuninya itu bisa jadi menjadi wasilah atau jalan untuk kita berkarir nanti. Oke, terima kasih Pak Muhammad Yasir mewakili pimpinan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Tadi Pak Dekan, Pak Prof. Ahmad Rizkon pesan kepada saya untuk memberikan salam dan meminta maaf karena
lagi sama-sama Zoom ini dengan kementerian baru, Kementerian Haji. Kayaknya memang mau membuka prodi baru, jadi beliau tidak bisa untuk membuka acara pada hari ini dan mengirimkan salam kepada Mas Muhammad Yasir. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator mohon maaf kalau ada salah tutur kata. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, syukran jazilan Ustaz Harith Muhammad Yasir. Terima kasih Ustaz. La syukru ala wajib Ustaz. Nah, Mas syukri. Monggo jenengan mau istirahat. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami izin live. Nggih, monggo.